Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 1 Juli 2020, awal bulan. Semoga bulan Juli ini bisa lebih baik, lebih cerah, bisa membawa lebih banyak keuntungan untuk kita semua. Ya, seperti biasa kita mulai dengan analisa IHSG dulu. Kita lihat IHSG walaupun awal bulan masih tetap analisanya seperti di bulan yang lalu. IHSG akan tetap bergerak sideways di antara 61,8 di angka 5030 dan batas bawahnya itu ada di 38,2% di 4605. Sampai sekarang saya masih melihat itu sebagai range sideways yang ideal untuk IHSG, sehingga saya akan cenderung mengatakan pasar akan sangat membosankan untuk beberapa waktu ke depan. Saya tidak akan berlama-lama untuk update IHSG ya. Tidak ada yang istimewa dengan pergerakan IHSG, dia akan bergerak kecil-kecil seperti ini. Dan ya masih sesuai dengan kita punya analisa, dan analisanya memang kan agak membosankan ya untuk IHSG kalau dia bergerak sideways. So nikmatilah pasar saham yang kadang-kadang bikin jantung copot karena turunnya terlalu dalam, kadang-kadang bikin happy karena naiknya terlalu cepat, dan kadang-kadang ada yang seperti ini, mati angin. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung bersama-sama di channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berniat sangat tinggi terhadap analisa teknikal ataupun pengen jadi trader saham di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Saya bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa sejak awal channel ini saya buat, kita udah terus-terusan konsentrasi di bidang teknikal. Walaupun kadang-kadang ada nyerempet-nyerempet sedikit fundamental, tetapi lebih banyak porsinya ke arah teknikal. Kemarin juga saya baru bikin aplikasi ya untuk foreign flow, tapi akhirnya saya tetap menggunakannya barengan dengan teknikal, jadi nggak berdiri sendiri analisa foreign flow-nya, sehingga teman-teman bisa lebih yakin lah bahwa memang channel ini benar-benar kita akan sangat-sangat fokus di bidang teknikal. Bahkan bukan sekedar analisa gratisan ya, teman-teman mau cari buku-buku teknikal juga, referensi buku-buku mengenai analisa teknikal, silahkan cek di deskripsi video. Saya selalu menyertakan link ke marketplace sehingga teman-teman bisa berbelanja secara online buku-buku mengenai analisa teknikal. Yang paling kelihatan itu adalah bukunya Bu Lindali ya, itu belum ada di Gramedia, sehingga teman-teman masih bisa melakukan pembelian secara online. Ya, meskipun Anda ada di kota besar, sebesar apapun kota yang Anda tinggali, kalau belum ada di jaringan toko buku, ya Anda mau beli apa? Mending belinya secara online, langsung dapat saat ini juga. Kayaknya sih harganya nggak beda-beda jauh lah. Ya, mungkin sama saja juga, belum tahu harganya di toko buku berapa. Di marketplace-nya juga di sekitar harga 200-an ya, kalau saya nggak salah ingat. Coba dicek lagi deh, saya juga nggak tahu persis harganya ya, saya cuma lihat sekilas ada di harga 200 ribuan. Mari kita mulai dengan saham RALS. Kayaknya RALS juga masih bergerak sideways ya, teman-teman bisa melihat kita punya resisten kotak kuning dan support kotak hijau itu masih bekerja dengan baik. RALS masih bekerja di sekitar itu aja, naik turun tiap hari, tapi ternyata nggak kemana-mana. Masih di situ aja, nggak bisa menembus resisten, nggak bisa juga menembus support. Jadi ya seperti inilah jadinya, membosankan. Yang mau ngambil cuannya juga nggak dapet yang cuan bagus-bagus amat. Ya cuannya sekedar cukup lah untuk bertahan di bursa. Saya kira itu tidak ada masalah. Memang kadang-kadang kita cuma bisa mendapatkan saham-saham yang bergerak sideways, cuan kecil-kecil, ya sekedar cukup untuk makan bakso lah, nggak apa-apa. Tapi nikmati aja. Emang ada kalanya pasar seperti ini di mana kita bisa merasakan kebosanan akut, tetapi di satu sisi tetap waspada karena bisa-bisa harga saham ini sideways mengumpulkan kekuatan untuk turun. Waduh, gawat. Kalau dia siap-siap untuk naik sih enak ya, kita main-main ya, jual beli, tiba-tiba dia udah naik tinggi. Tapi kalau tiba-tiba dia melorotnya dalam gimana? Nah, itu yang kita harus tetap waspadai. Lihat-lihat pertanda alam. Di sini kan kita lihat dalam fase sideways-nya cenderung rata-rata. Pada saat dia mencoba menembus resisten, volumenya bergerak cukup bagus. Ya, artinya ini kita masih bisa berharap
kemungkinan besar dia akan menembus resisten. Soalnya waktu kita lihat dia testing support di sini volume kecil, waktu testing support di sini juga volumenya langsung mengecil. So, ya ini masih bisa kita katakan cukup bagus untuk diperhatikan. Apakah dia akan langsung melejit? Nggak tahu. Tapi sejauh yang kita lihat dalam fase sideways ini bisalah dapat cuan dikit-dikit. Mari kita lanjutkan dengan bull. Ini bull saya pernah bagi analisanya di mana ya? Kayaknya ada di TradingView juga, teman-teman yang follow saya punya TradingView itu bisa lihat saya ada bagi analisa mengenai bull beberapa hari yang lalu. Yang di grup beta, bisa juga di grup Telegram ya. Saya juga ada sharing mengenai bull. Jadi ini support dan resistennya ini udah saya buat waktu analisa di sana. Di YouTube kayaknya saya belum pernah analisa untuk bull ini. Mari kita lihat dalam perjalanan naik bull ini tiba-tiba diikuti dengan peningkatan volume yang signifikan ya. Teman-teman lihat di sini dia volumenya kecil-kecil. Memang ada beberapa yang besar, tapi pada saat dia mulai bergerak naik ini volumenya tiba-tiba ada di atas rata-rata. Ada peningkatan volume dan ada pergerakan harga yang menguat. Saya rasa ini adalah pertanda yang bagus. Tetapi seperti ini kan kadang kita mesti cek dulu apa benar ini digerakkan oleh kekuatan pasar atau enggak. Di sini kita akan melakukan testing. Apabila terkonfirmasi memang digerakkan oleh kekuatan pasar, kita boleh ikutan. Bagaimana caranya kita testing? Nah, di sini kita lihat ini dia pada saat fase retracement ya, kita lihat ada beberapa candle merah itu adalah terjadi retracement. Teman-teman bisa lihat di sini adalah area resisten di area kotak hijau. Ya, di kotak hijau ini tadinya adalah resisten, kemudian berhasil ditembus dengan sangat bagus oleh bull. Seharusnya sekarang ini adalah support. Mestinya pada saat dia naik seperti ini harusnya ada terjadi support testing. Nggak mungkin juga kan dia naik lurus-lurus aja. Nah, di sinilah kita melihat apa yang terjadi. Apakah support di kotak hijau ini beneran ada, beneran disentuh atau enggak? Kalau misalnya nggak sampai ke area kotak hijau, terus dia tiba-tiba udah bergerak naik, saya kira teman-teman harus lebih waspada. Ada sesuatu yang salah, sehingga teknikal nggak mau bekerja di saham ini. Nah, pada saat teknikal nggak mau bekerja, bukan pasar yang sebenarnya. Ada sesuatu, ada kekuatan lain yang berupaya untuk mengalihkan perhatian pasar. Dan itu kita sama-sama nggak tahu, karena belum kejadian. Nantilah kalau udah kejadian, baru kita baca berita, tahu, oh ini penyebabnya toh. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah mengikuti dengan hati-hati. Kalau teman-teman pengen beli, perhatikan dulu support testingnya di mana. Misalnya nggak nyampe ke area kotak hijau, dia cuma sampai di sekitar angka 270-an, tiba-tiba dia udah mantul naik. Nah, di situ teman-teman mesti beli dengan sangat berhati-hati. Belinya hati-hati aja, selalu siapkan trailing stop, siapkan stop loss, kalau ada apa-apa semoga kena. Bukan berarti kalau nggak digerakkan oleh kekuatan pasar, terus kita pasrah nggak mau ikut karena ketakutan. Enggak, tetap boleh kita ikuti, tapi kita udah tahu ada sesuatu yang aneh, dan mestinya kita lebih waspada. Mari kita lanjut dengan TKIM. TKIM hari ini mencoba menembus kita punya resisten kotak merah. Bisa dilihat ya, hari ini coba naik dengan bagusnya, mencoba menembus kita punya area kotak merah. Apakah ini berhasil? Kayaknya sih berhasil. Kayaknya berhasil. Ini akan berhasil. Saya nggak tahu ini kapan terakhir kita analisa. Coba diperiksa aja di video-video sebelumnya. Mestinya sih masih ada. Mestinya masih ada, ini belum terlalu lama kita analisa kok. Seingat saya juga saya belum pernah sharing TKIM di grup Telegram ataupun melalui TradingView. Saya nggak sharing kok. Jadi ini kayaknya memang kotak-kotaknya hanya untuk YouTube. Di sini kita akan lihat pada saat TKIM berhasil menembus area kotak merah, resisten berikutnya kita udah siapkan. Ada di atas ini ya. Kelihatan jelas ini sebagai area resisten. Saya akan ganti dengan warna merah, sedangkan yang baru saja ditembus ini saya akan ganti dia dengan warna kuning sehingga menjadi tanda buat kita, dan yang di bawah ini adalah support. Saya akan ganti dengan warna hijau. Teman-teman boleh mengikuti TKIM pada saat TKIM masih bergerak naik. Nah, besok
Ikannya masih hijau, teman-teman ikut aja dengan batas risiko di sekitar area kotak kuning di 5.725 ya. Terus sekitar di 5.700 juga oke, karena ini fraksi 25. Jadi teman-teman bisa pasang stop loss di situ. Kalau TKIM nggak mampu bertahan di area kotak kuning, nggak mampu naik, ya udah dilepas dulu. Bisa jadi dia untuk support testing lagi kan. Tapi kayaknya kali ini enggak deh. Kayaknya kali ini saya punya pandangan bahwa TKIM ini udah akan menembus area kotak kuning, akan naik. Targetnya itu ada di area kotak merah. Saya pikir ini cukup bagus buat teman-teman yang ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Kita lanjutkan dengan SCMA. SCMA ini saya juga barusan saja share di TradingView. Jadi teman-teman mungkin yang follow saya punya TradingView bisa melihat saya punya analisa mengenai SCMA beberapa hari yang lalu. Saya katakan SCMA ini masih berpeluang untuk naik. Walaupun dalam beberapa hari ini ada 3 candle warna merah ya. Ini 3 candle apa 2 candle? Oh, 2 candle doang yang warna merah, 1 candle hijau kecil. Tapi dalam analisa saya mengatakan bahwa SMA ini masih berpeluang naik dan kayaknya sih masih oke, masih sesuai dengan analisa bahwa SMA masih bergerak naik. Kalaupun saat ini dia masih tertahan di dekat resisten warna merah, saya kira itu hanya sementara saja. Kalau dia masih bisa turun ke area kotak kuning, mungkin akan lebih banyak pembeli yang ingin mencoba mendapatkan keuntungan dari SCMA. Teman-teman boleh memilih, boleh melakukan pembelian di 2 area. Misalnya mau menunggu di area kotak kuning di angka 1060-an atau membeli saat breakout dari area kotak merah di 1230-an. Itu adalah pilihan bebas di mana teman-teman bisa mengatur sendiri resikonya. Menurut saya peluang SCMA untuk bergerak naik itu masih cukup tinggi. Kita lihat dalam perjalanan naik ini memang ada peningkatan volume ya. Perjalanan naik ada peningkatan volume, pada saat terjadi retracement tiba-tiba volumenya mengecil. Jadi saya pikir ini cukup bagus. Mari kita lihat ISAT. ISAT bagaimana ini teman-teman? Kayaknya ini bagus juga ya. Setelah kita analisa beberapa waktu yang lalu, saya ingatnya JSMR ya. Kita analisa JSMR itu double bottom. Saya udah keluarkan statement di grup Telegram Beta Bisa. JSMR-nya sudah sampai ke target double bottom. Saya juga udah clear out dari JSMR. Sekarang ini kelihatannya ISAT akan menjadi target kita berikutnya, akan menjadi target untuk dibeli. Iya, menarik karena kita masih melihat ini adalah pola inverse head and shoulder ya. Perlu kita cek lagi nggak? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak. Kita masih bisa katakan ini inverse head and shoulder di sini volumenya kecil, di area headnya volumenya lebih besar dan di area left shoulder volume lebih besar lagi. Kayaknya masih bisa kita katakan ini inverse head and shoulder. Targetnya masih cukup jelas di atas ini ya. Ini ada 1023 poin. Jadi targetnya kita itu masih ada di sekitar 3.240-an. Ada sekitar 46%. Kalau benar kita dapat di area neckline di sekitar 2.210 atau 2.200, ya ada sekitar 46% yang bisa dicapai dari saham ISAT. Nah, menyenangkan. Tapi apakah teman-teman bisa tahan untuk hold segitu lama? Saya nggak tahu. Cuman saya udah mengatakan lebih dulu, udah lama ini ya kita punya analisa inverse head and shoulder ini, kita udah gambar udah sejak lama. Sekarang adalah waktunya support testing. Di sini kalau mau mulai membeli yang belum punya, ini udah mulai ngincer ini. Apakah ini saatnya untuk entry, berani nggak entry? Nah, itu pilihan teman-teman. Menurut saya sih, ini adalah saatnya entry karena kita lihat dalam tahap retracement, volume tiba-tiba hilang. Volume tiba-tiba mengecil dalam tahap pergerakan turun. So, ini adalah salah satu sinyal yang bagus untuk teman-teman yang ingin membeli saham ISAT. Mari kita lihat saham BNGA.
Waduh, saham BNG ini udah cukup lama kita analisa ya. Udah lama kita nggak lihat-lihat. Harganya masih di sini-sini aja sih, belum bergerak terlalu jauh. Supportnya masih oke. Saya kira kita hanya perlu memeriksa resistennya di atas ini. Oke. Kelihatannya resistennya juga masih oke ya, masih cukup bagus. Nah, saya cuma perlu mengganti warna saja, warna merah, supaya kita bisa lihat lebih jelas di analisa berikutnya. Kayaknya ini adalah satu tahapan yang cukup bagus dari BNG. Cuman saya mau memperingatkan, BNG ini terkenal istilah sideways abadi, sehingga teman-teman mungkin akan sedikit merasa bosan kalau ikuti saham BNG. Memang secara umum kita akan mengatakan ya dia naik kok, benar naik. Cuman ini sideways-nya itu, aduh ampun-ampunan deh teman-teman. Lihat di sini, dia dalam turunnya aja masih sideways pelan-pelan, tiba-tiba ikutan IHSG turun gitu kan. Tapi secara umum dia kan sideways-nya itu pelan-pelan, naiknya pelan-pelan banget. Jadi memang agak-agak mengkhawatirkan sih kalau yang nggak tahan hold saham lama-lama itu biasanya akan bosan. Di sini kita masih bisa mengatakan BNG akan bergerak sideways di antara kotak merah dan kotak hijau. Supportnya itu ada di kotak hijau di sekitar 715 atau 710 juga boleh. Resistennya ada di angka 840-an. Saran saya untuk teman-teman yang mau trading di saham BNG, ini waktunya membeli, nanti jualannya dekat-dekat resisten di angka 840-an. Ya, saya kira itu cara yang paling bagus ya. Beli dekat support, jualnya di resisten. Beli lagi di support, jualnya di resisten. Begitu-begitu aja terus, nggak usah terlalu mengharapkan cuan yang agak besar. Karena ya memang sahamnya sideways, mau gimana ya? Ya diikuti aja lah. Jangan memaksakan kehendakmu terhadap pasar. Dia kan pasar yang bergerak, kita hanya mengikuti saja. Mari kita lihat ITMG. Nah, ITMG udah kembali lagi ke support ya. Teman-teman bisa lihat kita punya support di sekitar 7100. Udah kembali lagi. Kenapa dia bisa kembali seperti itu? Ya, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas kita udah punya support, kita punya resisten, dan dia bergerak di antara support dan resisten ini. Kita akan dengan mudahnya mengatakan saham ini sideways. Kapan kita seharusnya membeli? Kalau mau membeli, ya saat ini, saat dia ada di support. Nanti kalau dia berhasil mencapai resisten, kita jualan. Kalau ternyata dia turun Pak, nggak naik, nggak menuju ke resisten kotak merah, gimana? Ya kita cut loss. Nggak apa-apa, itulah risiko dari suatu tindakan untuk membeli saham. Kalau ternyata dia bergerak turun, ya kan? Sekarang toh teman-teman udah ada di cut support. Begitu dia break dari support, ya cut loss aja. Mestinya sih nggak terlalu gede, karena jarak ke support ini dekat. Sedangkan rewardnya saya rasa cukup tinggi ya, untuk sampai ke resisten kotak merah di 8.650. Ya saya kira masih cukup bagus. Supportnya mungkin teman-teman bisa taruh di sekitar 7.100 gitu kan, rugi 150 rupiah, dia turun 150 poin, cut loss. Saya kira itu lebih mudah, menjaga resiko tetap kecil, sedangkan reward dicari yang sebesar-besarnya. Ya diulangin aja begitu terus sampai 1000 kali. Hari ini cukup sampai di sini. Semoga bisa membantu teman-teman memilih saham mana yang bagus-bagus, mau beli yang jangka pendek atau yang jangka panjang. Saya kira tadi saya sudah keluarkan clue-nya ya, yang mana yang bisa untuk jangka panjang, yang mana yang bagus untuk jangka pendek. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.